pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin menyampaikan kepada adik-adik mahasiswa ini bahwa Mahkamah Agung itu juga sudah ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2013, yaitu diadakan itu tanggal 17 Mei 2013. Ini untuk penanganan harta kekayaan yang diajukan penyidik dalam hal yang diduga sebagai pelaku tidak ditemukan. Ini kebanyakan ini terjadi di tindak pidana perjudian itu banyak. Penyidik itu nyita aset tapi orangnya tidak ada, dipanggil-panggil itu gak ada yang mau datang. Nah ini tentu saja akan timbul masalah. Uang ini atau aset ini lalu mau diapakan? Kemudian Mahkamah Agung membuat satu peraturan Mahkamah Agung ini bahwa bisa diajukan permohonan. Permohonan itu bisa diajukan oleh penyidik ke pengadilan negeri tempat harta atau lebih dari ke tempat harta, atau kalau lebih dari satu penyidik boleh milih. Kadang-kadang hartanya banyak disita di macam-macam di wilayah macam-macam pengadilan negeri. Nah di sini penyidik boleh memilih mengajukan di satu pengadilan negeri, dan dengan putusan pengadilan negeri nanti aset itu bisa masuk ke kas negara meskipun orangnya tidak ada. Ya, 1 menit ya Pak, terakhir memang ini. Lanjut Pak. Nah, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, mungkin bisa menjadi bahan ini, bahan diskusi atau bahan pemikiran. Nah, ini belum pernah atau sangat jarang korporasi diajukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana korupsi. Apa kendalanya? Mungkin Bapak Ibu bisa mendiskusikan, nanti Pak Asep yang mendiskusikan kenapa sampai demikian itu, padahal banyak yang terlibat. Kemudian yang berikutnya, bagaimana penyebutan identitas terdakwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP, ancamannya batal demi hukum. Nah ini kalau diajukan korporasi, apakah pengurusnya yang sebagai nama-nama identitasnya memakai nama pengurus atau nama korporasi atau bagaimana? Kemudian yang ketiga, apabila pidana denda, tadi disebutkan pidana denda yang harus dijatuhkan kepada korporasi, sementara menurut ketentuan kalau pidana denda harus disubsidiarkan dengan pidana kurungan. Tapi kalau bagaimana kita jatuhkan kepada korporasi, apakah bisa kita subsidiarkan dengan kurungan? Lalu nanti siapa yang akan menjalani itu? Mungkin ini bisa menjadi bahan diskusi untuk Bapak Ibu. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Ini menunjukkan presentase Ibu luar biasa. Sebelum saya suruh tepuk tangan, mereka sudah tepuk tangan. Jadi luar biasa. Sekali lagi bagi rekan-rekan yang baru datang, yang baru presentase tadi adalah Ibu Albertina. Beliau adalah hakim di Pengadilan Negeri Palembang. Berikutnya adalah Bapak Asep, Dr. Asep N. Mulyana. Beliau adalah Kasubdit TPKL pada Dit Eksekusi dan Eksaminasi Jampitsus Kejaksaan Agung. 15 sampai 20 menit, Bapak silakan. Sambil ya. Nanti buka puasanya jadi lama, Pak. Baik. Terima kasih Pak Moderator. Jadi kalau saya tadi menyampaikan tanggal lahir bukan karena masa muda, Pak. Jadi saya kalau diundang kampus itu justru umur saya, uban saya itu agak lambat tumbuhnya gitu, karena bening-bening mau nikah ya. Jadi kayak kemarin saya diminta di Trisakti misalnya, saya mau menjawab bisnis, Pak, saya harus hadir Pak, gitu. Karena kalau di kantor terus miksa orang terus bete Pak, kumis saya tambah banyak bertambah gitu. Kalau kampus kan bening-bening, kemudian jadi ada sedikit mengurangi lah, minimal menghambat gitu tumbuhnya uban di kepala maupun di kumis saya. Baik Bapak sekalian ya, saya memang kalau sudah Bu Monika yang ngundang tuh tidak ada kata atau alasan untuk menolak apa kita hadir gitu ya. Karena jangankan di dalam kota, di luar kota pun saya usahakan semaksimal mungkin hadir Bu Monika ya. Walaupun di tengah kesibukan dan mungkin kegiatan-kegiatan lain yang ada di kantor saya. Oleh sebab itu pada pertemuan ini juga suatu kebahagiaan buat saya karena saya tadi dengan Bu Albertina itu kasus pajak Bu ya, saya kita tangani ya. Jadi ada 2 perkara dalam mafia pajak yang sedang dengan Bu Albertina ini. Yang pertama Kompol Arapat ya. Jadi waktu Kompol Arapat ke polisi itu diajukan oleh kami ke persidangan, Bu Albertina nanya sama saya,
Pak Jaksa, ini kasus siapa pajak sudah kena semua, ya. Pengacara sudah kena, terus kemudian polisi sudah kena, hakim sudah kena, orang pajaknya sendiri sudah kena, jaksanya kapan katanya gitu. Ya. Jadi saat itu karena akhirnya kami sounding dengan teman-teman di Barreskrim, waktu itu ada tim khusus yang oleh Dirjen Matius Salempang, tim mafia pajak, saya bilang ternyata ada juga jaksa yang sepantasnya untuk diajukan di persidangan mafia pajak atau Siu Sinaga itu. Walaupun dalam perkara itu saya sering marah-marah sama Bu Albertina nih, karena saya udah promosi ke Bandung waktu itu, tapi saya tetap disuruh menyidangkan perkara Sirus nih. Ibu nggak tahu kalau saya dari Bandung jam 2 malam saya berangkat. Ibu harus tepat waktu jam 8 itu harus sidang gitu Bu. Akhirnya mandi kadang-kadang di basement di TV Core itu di bawah, cuci muka itu, sikat gigi baru sidang gitu. Itu pengalaman dengan Bu Albertina ya. Jadi beliau memang disiplin dan saya sangat antusias sekali kalau sidang dengan beliau. Kenapa saya datang? Sidang dengan beliau itu Bu Monika saya cukup tidur. Kenapa tidur? Dia lebih banyak menggali, saya tinggal hanya membuktikan, oh iya Bu, buktinya ini, buktinya ini. Jadi tidak usah menggali dari awal gitu ya. Baik, itu secara intermezzo Bapak sekalian ya. Kepada saya diminta untuk menyampaikan tentang sesuai dengan proposal dari tim teman-teman UNIDC itu tentang menakar pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak-tindak korupsi ya. Kalau tadi Bu Albertina menyampaikan secara teori, mungkin secara dalam konten undang-undang, saya mungkin lebih banyak praktek ya, karena alhamdulillah Bapak sekalian, kalau boleh dibilang saya bisa berbangga hati, kejaksaan mungkin dalam konteks penanganan korporasi, terutama dalam tindak korupsi, itu boleh jadi sebagai pionir Pak. Kemarin teman-teman KPK juga waktu beberapa kali kita ketemu juga sharing dengan kita bagaimana sebenarnya menangani korporasi ini terkait dengan tindak-tindak korupsi ya. Karena kalau kita melihat misalnya saya secara pribadi mengajukan korporasi dalam terutama tindak korupsi itu merupakan suatu keharusan. Kalau kita melihat misalnya bagaimana fokus aparat hukum selama ini yang lebih banyak kepada kepada orang perorangan ya. Kita seringkali menangkap kepala dinas ini, bupati ini, bahkan menteri dan sebagainya. Tapi hampir jarang sekali yang kemudian yang mencoba meminta pertanggungjawaban korporasi ya sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Itu hampir jarang sekalian. Betul Bu Albertina bilang itu sangat-sangat sedikit sekali. Kalau kita bilang mungkin jari saya pun masih cukup bisa menghitung berapa korporasi yang diajukan oleh kita kejaksaan dalam penanganan korupsi. Padahal kalau kita lihat Bapak sekalian, cost of crime-nya itu luar biasa. Akibat kejahatan di korporasi luar biasa itu. Kurang lebih hampir 12 miliar dolar per tahun ya, atau hampir 20 kali kerugian yang diakibat kejahatan konvensional. Ini dari segi akibatnya. Kalau kita lihat Bapak sekalian, misalnya dalam kasus-kasus perpajakan kita lihat, itu hampir banyak sengaja dibuat perusahaan-perusahaan yang tujuannya itu dalam rangka untuk mencari keuntungan, untuk melakukan kejahatan. Perkara di Surabaya yang kita tangani misalnya, ada suatu perusahaan namanya PT Asip yang saya singkat itu sengaja dibentuk, pengurusnya itu hanya, kemudian direkturnya itu mantan cleaning service, kemudian komisarisnya itu supirnya, drivernya, tapi dibentuk untuk buat faktur pajak fiktif cuma. Dia tidak pernah ada usaha kegiatan apa-apa, tidak pernah ada transaksi jual beli, apalagi produksi barang dan sebagainya, tapi kemudian hanya memproduksi faktur pajak fiktif yang sangat luar biasa dengan keuangan negaranya, hampir 400 miliar rupiah. Itu dari satu perusahaan. Belum lagi Bapak sekalian kalau kita lihat data-data di BPK misalnya kita lihat ya, itu dari 16 perjanjian karya usaha pertambangan batubara saja itu ya, yang dilakukan oleh kurang lebih 36 izin usaha pertambangan, itu potensial loss-nya kurang lebih 628 miliar rupiah. Bahkan Bapak sekalian ya, kalau kita lihat data yang terbaru misalnya Kementerian Kehutanan itu, banyak kemudian juga usaha-usaha pertambangan batubara yang kemudian juga itu menimbulkan potensial loss yang sangat besar ya, hampir kurang lebih 321 miliar per tahun Pak. Dan 546 juta US dollar. Coba Bapak bayangkan, kalau mencuri ayam saja ini, kalau dianggap dengan curi ayam sudah berapa juta ekor ayam ini atau berapa miliar ayam mungkin kalau kita misalnya ini. Ini oleh korporasi ini sudah demikian luar biasa nih. Padahal itu dilakukan oleh 8 provinsi misalnya. Itu kita lihat sebenarnya.
Mari kita lihat kemudian ada satu yang menarik mungkin tentang kenapa Bu Monica menganggap bahwa pendidikan korupsi, anti korupsi harus pada perguruan tinggi. Kita lihat datanya cukup mungkin membuat hati kita miris ya. Dari hasil penelitian Pak Limawan Pradiptyo misalnya kita melihat bahwa dari 168,19 triliun ya kerugian korupsi itu yang dikembalikan oleh badan hukum cuma sedikit Pak, hanya 15,9 triliun, jadi hanya 8%-nya. Sisanya 153,1 triliun itu Bapak Ibu sekalian yang harus bayar. Jadi yang korupsi siapa gitu, yang kemudian kita tidak tahu apa-apa, kita harus mengganti dalam bentuk pajak, dalam bentuk kemudian pungutan, kemudian pembayaran pada negara gitu ya. Yang sesungguhnya menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi ini sangat harus kita pahami bersama. Ya. Lanjut Mbak, kita lihat misalnya. Terus ini kita lakukan ya. Bapak Ibu sekalian, saya setuju dengan tadi Bu Monica sampaikan di pembukaan acara ini. Jadi kalau kemudian hanya pada aparat penegak hukum saja pendidikan anti korupsi ini ditekankan, tidak ada hasilnya Pak. Kita Kejaksaan Agung hampir tiap tahun itu di atas rata-rata 1.400-an perkara, 1.400 perkara tiap tahun Pak. Coba Ibu bayangkan. Pertanyaannya apa, korupsi semakin turun, semakin sedikit. Belum lagi KPK, belum lagi kepolisian. Ini kejaksaan aja yang tiap tahun bahkan terakhir 2013 sampai penuntutannya sampai 2023. Lanjut coba kita lihat. Nah, kalau kita lihat intensitas kejahatan korupsi ini ya, dari yang dilakukan penanganan perkara oleh kejaksaan, KPK, maupun kepolisian, itu hampir terjadi kurang lebih hampir sama ya. Jadi kalau saya akumulasikan misalnya angka-angkanya, kalau kami bertiga, kejaksaan, kepolisian, sama KPK itu kurang lebih 8.626 perkara per 5 tahun ya, atau rata-rata 5 perkara per hari. Kalau kejaksaan sendiri yang melakukan penanganan korupsi, ya, seperti saya katakan tadi, yang 2.000 sekian perkara itu kurang lebih hampir 5,2 perkara kami tangani per hari, Pak. Coba ya, 5,2 perkara per hari. Lanjut, Pak. Kalau saya bandingkan misalnya dengan penyebaran korupsi, kita anggap sebagai virus, itu dengan di 34 provinsi, itu 7 hari saja sudah menyebar perkara korupsi itu di seluruh Indonesia, seluruh provinsi. Kalau ada 433 kabupaten dan 198 kota, itu kurang lebih 3 bulan saja Pak. Korupsi sudah menyebar virusnya itu ke seluruh kota dan kabupaten. Jadi kalau hanya pendidikan anti korupsi itu atau kemudian komitmen anti korupsi hanya aparat penegak hukum, hakim, jaksa, polisi, KPK, saya pikir juga mungkin tidak efektif. Karena namanya korupsi ini merupakan upaya bersama ya. Mari kita lihat sekalian. Ini peta penyidikan terakhir, teraktual, terbaru yang kami kurang lebih sampai bulan Juni 2014 ini ya. Hampir tidak ada daerah yang kosong, Bu. Yang kami tangani korupsi dari Aceh sampai dengan Papua. Luar biasa coba. Jawa Timur 53 perkara. Hanya dalam tempo kurang lebih 6 bulan. Kalau ada di sana kurang lebih 30 saja misalnya kabupaten kota di sana, berarti setiap kabupaten kota ada 2 perkara korupsi yang ditangani oleh kejaksaan. Itu belum KPK, belum kepolisian kita lihat, baru kejaksaan saja. Artinya virus korupsi ini merupakan suatu hal yang kemudian menyebar. Nah pertanyaan Ibu sekalian yang sesuai dengan topik kita sore ini, seringkali angka-angka ini hanya menyangkut masalah orang perorangan ya. Padahal kalau kita lihat misalnya korupsi itu ya, jangan jauh-jauh lah pengadaan barang jasa. Tidak mungkin kemudian korupsi pengadaan barang jasa itu tanpa melibatkan korporasi ya. Itu baru yang saya anggap kejahatan konvensional ya. Barang jasa ini kan paling banyak yang dilakukan pendukung di baik KPK, polisian maupun kejaksaan itu paling banyak. Kalau Bapak Ibu ke daerah, perkara korupsi yang ditangani kejaksaan itu hampir maupun di tingkat kecamatan kabupaten itu ada pasti korupsi pengadaan barang jasa. Itu pasti melibatkan korporasi kan. Karena nggak mungkin pengadaan barang jasa itu kemudian berlanjut kalau orang itu hanya maju ke orang perorangan. Kalau orang yang kemudian terlibat sebagai rekan itu tidak punya perusahaan, tidak punya dalam bentuk baik CP, PT dan sebagainya misalnya gitu. Nah, apa kemudian yang menyebabkan misalnya, lanjut Mbak, terus sedikitnya korporasi itu ditangani oleh aparat pendukung, terutama dalam tindak pidana korupsinya. Yang pertama, yang kemudian ini menjadi satu kendala, sebagaimana dari Ibu Albertina sampaikan, ketentuan di KUHP yang masih dituju pada orang ya. Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita melihat misalnya rejim dari KUHP itu rejim pada orang perorangan, manusia pribadi. Jadi kalau misalnya di dalam
tadi ibu katakan, bagaimana bisa nggak kemudian kalau korporasi digajukan bersama-sama oleh perorangan? Kalau masing-masing nggak bisa. Karena rejim di pasal 55 misalnya, itu penyertaan dalam halnya ketika saya melakukan kejahatan bersama-sama dengan Ibu Albertina, bersama dengan Bu Monica, dan orang perorangan. Tapi ketika saya melakukan kejahatan dengan korporasi, harus dipisah berkasnya. Nggak bisa kemudian disatukan berkasnya. Karena rejim pernyataan itu bukan rejim pernyataan dalam konteks orang perorangan. Mengapa saya katakan demikian? Karena ketentuan pasal 55 itu diatur dalam KUHP, bukan diatur dalam undang-undang korupsi, bukan diatur dalam undang TPU dan sebagainya misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak sekalian, bahwa seringkali bahwa kesalahan itu merupakan kesengajaan ya. Dolus dalam artian merupakan perbuatan batin manusia. Ini bukan hanya pada Bapak sekalian, kami pernah umum demikian. Saya berkali-kali ngajar di Badan Diklat Kejaksaan, sampaikan sama adik-adik di kasih-kasih pisus seluruh Indonesia itu. Tolong dong Anda, saya bilang, kalau menyidik pengadaan pajak saya, korporasinya disidik juga, saya bilang. Dan kemudian Anda tertuju pada direkturnya, pada pengurusnya, dan kemudian kepala dinas dan sebagainya. Jadi korporasi disidik juga. Karena mereka menganggap bahwa yang salah itu kan orangnya, Pak. Korporasi kan nggak berbuat apa-apa. Ini pemikiran-pemikiran yang kemudian juga menyebabkan, menurut hemat saya, sangat sedikitnya perkara korporasi diajukan di persidangan, di tingkat penyidikan misalnya. Yang berikut, Bapak sekalian, kalau kita lihat ketentuan legislasi misalnya, itu kemudian banyak perundang-undangan yang mencantumkan korporasi sebagai subjek hukum, tetapi tidak ada keseragaman, Pak. Ya. Ada hasil penelitian dari Prof. Muladi, itu kurang lebih 56 undang-undang di bidang administrasi. Itu kemudian bersifat ambigu. Ya. Di satu sisi misalnya tadi ada kemudian undang-undang bidang administrasi yang nyata-nyata misalnya dalam undang-undang, Bapak kalau boleh baca undang-undang tentang Pilpres misalnya atau Pileg. Itu ada Pak ketentuan dalam undang-undang Pilpres itu. Perusahaan pencetak suara itu dikenakan pidana penjara. Bagaimana implementasinya? Bagaimana jaksa kita mau eksekusi kata? Sementara namanya korporasi itu nggak mungkin bisa dipenjara. Korporasi itu bisanya hanya didenda, dibubarkan, atau ditutup sekalian misalnya. Atau kemudian dalam artian kalau ada harta bendanya kita paling bisa sita misalnya gitu. Ya. Jadi dari segi produk legislatif pun, dari kemudian penelitian yang terbaru dari Dr. Hasbi misalnya, dari dosen Fakultas Hukum Trisakti menyebutkan, itu ada 71 dari hasil penelitiannya dia, yang kemudian juga tidak ada keseragaman ya, antara satu produk legislasi dengan legislasi lain, baik dalam hal perumusan ya, maupun juga dalam hal kemudian tadi ya, penentuan sanksi pidananya, kemudian bagaimana tentang menyangkut masalah ruang lingkupnya, jenis sanksinya, dan kemudian yang juga yang sekarang memang yang menjadi kendala buat kita adalah tentang bagaimana prosedur penyidikan dan proses peradilannya. Ini sudah jadi masalah Bapak sekalian ya. Mari saya lihat dulu Bapak sekalian tataran teoritis sebentar. Lanjut Mbak, terus. Nah sesungguhnya Bapak sekalian, kalau kita lihat kejahatan korporasi ada 3 ya. Jadi korporasi sebagai pembantu ya, atau yang kita sebut dengan pelaku kejahatan ya, korporasi misdat ya. Yang kedua adalah korporasi yang memperoleh keuntungan di kejahatan perusahaan. Jadi kalau yang nomor 2 ini seperti Surabaya. Jadi korporasi dibuat sengaja itu untuk menampung kejahatan. Dibuat orang-orangnya, karena kalau nggak ada korporasinya, orang-orang nggak bisa mendapatkan faktur pajak, orang-orang nggak bisa kemudian ikut tender, orang-orang kemudian nggak bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan proyek pemerintah dan sebagainya. Jadi sengaja dalam artian untuk kemudian menampung saja, penampungan kejahatan. Yang ketiga disebutkan kejahatan terhadap korporasi. Kalau nomor 3 ini kenapa saya garis merah? Sebenarnya bukan kejahatan korporasi. Karena yang nomor 3 ini sebenarnya misalnya karyawan ketika misalnya membobol uang perusahaan, kemudian bendahara pabrik misalnya kemudian mencuri uang pabrik, itu bukan kejahatan korporasi menurut saya yang 3 ini. Karena perorangan, tapi yang menjadi korbannya hanya korporasi saja. Tapi sebenarnya kejahatan korporasi pada 2 hal ini. Korporasi sebagai pembuat dan yang kedua adalah korporasi yang kemudian memperoleh keuntungan di kejahatan. Lanjut terus. Nah, baru sekalian ya. Saya tidak akan mengulang lagi bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam undang-undang korupsi. Lanjut saja terus. Tadi saya sudah Bu Albertina. Nah, baik kita dalam tataran internal ya. Bapak Ibu sekalian, kesulitan kemudian kenapa kejaksaan, KPK, kemudian kepolisian menangani korporasi karena tidak ada kesamaan pandangan antara jaksa, hakim, kemudian penyidik ya, dalam memaknai korporasi. Contoh tadi Ibu Albertina sampaikan misalnya ketentuan pasal 43 itu disebutkan
ketika misalnya membuat dakwaan, itu harus kemudian jelas, secara cermat, jelas, dan kemudian lengkap. Kalau tidak itu kemudian bisa dakwaan itu obskur. Bisa kemudian dakwaan itu dibatalkan oleh penasihat hukum. Padahal ketentuan di pasal itu menyebutkan bahwa ketika kita membuat dakwaan, misalnya harus jelas identitasnya. Nama, aset misalnya, jenis kelamin, kemudian laki-laki, kemudian agamanya Islam, dan sebagainya. Tapi bagaimana mungkin sekarang kita menentukan misalnya ketika korporasi sebagai tersangka atau terdakwa misalnya? Apa mungkin bisa menyebutkan bahwa korporasi itu jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan atau tengah-tengahnya misalnya antara dua itu, seperti yang sekarang lagi ngetren misalnya gitu ya, ke perempuan tidak, ke laki-laki tidak misalnya gitu ya. Kan sulit itu. Agama misalnya, tidak mungkin tidak menentukan misalnya bagaimana agama korporasi ini. Dan ini kita pernah kita lakukan, Pak. Pernah kita kemudian menjadi kesulitan. Ketika kasus Giri Jaladiwana di Kalimantan Selatan kita ajukan sebagai korporasi, kita dieksepsi oleh penasihat hukum. Dakwaan jaksa itu adalah kemudian dakwaan yang obskur, dakwaan yang jelas dan lengkap. Karena identitasnya tidak mencantumkan identitas daripada sesuai dengan ketentuan pasal 143 misalnya gitu. Ini kita lihat kan. Oleh sebab itu, sekalian, di internal kami itu kami sudah menerbitkan namanya Surat Jaksa Agung nomor B036 tahun 2009 ya, tentang petunjuk teknis bagaimana peranan korporasi sebagai tersangka terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi ya. Di situ disebutkan ya, antara lain bahwa yang saya ingin tidak akan saya baca semua, nanti Bapak Ibu bisa copy, saya sudah serahkan ke panitia. Yang pertama bahwa ketika misalnya kita mengajukan direktur perusahaan sebagai terdakwa, maka tidak otomatis meniadakan pertanggungjawaban korporasinya. Kasus Banjarmasin jelas-jelas ketika direktur utama sama direktur keuangannya diajukan sebagai tersangka, maka kemudian PT Giri Jaladiwana Wahana itu kita mengajukan juga sebagai tersangkanya korupsi juga. Dan terbukti, ambil sampai yang dua itu putus dalam artian ingkrah di tingkat pengadilan tinggi, dan terakhir yang satunya lagi di Mahkamah Agung. Jadi sudah ingkrah semua, sudah kita laksanakan. Yang kemudian Bapak Ibu sekalian tentang BAP tersangka korporasi ya. Jadi seringkali dalam praktek ketika misalnya kita sudah menetapkan si direktur keuangan atau direktur utama sebagai tersangka, itu kemudian bagaimana Pak kalau kemudian ketika si korporasi sebagai tersangka, kalau kita minta misalnya sekarang direktur keuangan mewakili lagi, anggapan mereka Pak, karena kan sudah diperiksa oleh Bapak kemarin sebagai tersangka Pak, tersangka kasus yang sama misalnya pengadaan barang dan jasa atau kasus GJW itu disebutkan perkara pembangunan sentra pasar Antasari Banjarmasin, perkaranya sama, kasus sama, sudah di BAP oleh Bapak. Sekarang saya diminta lagi, dia BAP lagi Bapak lagi dalam kasus yang sama, tapi untuk korporasi. Nah, itu sekalian di dalam surat edaran disebutkan bahwa tidak perlu kalau kemudian misalnya pihak-pihak direktur keuangan, direktur utama ataupun pihak-pihak yang terkait dengan korporasi menolak. Jadi kami di dalam berkas perkara ada berkas perkara yang kemudian ketika misalnya para pengurus yang menolak untuk diminta keterangan lagi, maka kemudian tidak cukup kemudian kita kosongkan di dalam berita acara pemeriksaan tersangkanya itu ya. Artinya bahwa BAP daripada tersangka korporasi tidak mutlak. Dan ini kita sudah terapkan, sudah kita lakukan ya, sehingga menjadi suatu presiden dan suatu jurisprudensi mungkin yang bisa kita terapkan pada perkara-perkara yang lain ya. Kemudian Bapak sekalian yang saya katakan di nomor 3 ini bahwa saya katakan bahwa ketika kami menyidik bersamaan antara korporasi dan lainnya, kami pisah Pak berkasnya, nggak mungkin kami gabung. Karena saya katakan tadi pasal 55 ini nggak mungkin Pak kami terapkan bersamaan antara korporasi dan orang perorangan. Karena rezimnya berbeda, pola pikirnya itu berbeda. Jadi kalau KUHP itu pola pikir pada orang. Tapi undang-undang korupsi misalnya undang-undang TPPU itu apapun subjek hukumnya udah berbeda ya. Kata-katanya di depan itu udah berbeda. Kalau misalkan barang siapa kalau di KUHP itu, barang siapa menunjuk orang kan. Kalau dalam undang-undang korupsi, undang-undang TPPU, undang-undang lingkungan hidup ya, dan sebagai undang-undang pajak itu sudah kata-kata setiap orang. Setiap orang itu menunjukkan sudah dalam artian baik orang perorangan maupun juga korporasi gitu ya. Nah Bapak sekalian ya, di dalam surat edaran terus lanjut lagi. Saya ingin juga menjelaskan. Tadi Ibu menyinggung tentang masalah denda dan uang pengganti. Kami tegaskan Bapak sekalian ya, di dalam surat edaran ini bahwa ketika korporasi itu diajukan sebagai terdakwa, maka ketika kami mengajukan tuntutan uang pengganti itu tidak bisa disubsidiar dengan hukuman penjara atau kurungan. Karena apa?
Karena walaupun undang-undang korupsi menyatakan bahwa uang pengganti itu bisa subsidi dengan kurungan ataupun penjara, tetapi kalau korporasi bagaimana eksekusinya? Oleh sebab itu, Bapak sekalian, di dalam surat ini jelas dikatakan bahwa diupayakan pada jaksa semaksimal mungkin, ya, ketika mengajukan korporasi sebagai tersangka atau terdakwa, maka kemudian mengajukan hukuman tambahan lain, berupa perampasan barang bergerak misalnya, penutupan perusahaan, atau misalnya memberikan pembayaran uang pengganti yang tidak disubsidikan dengan kurungan atau penjara misalnya gitu, atau pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu ya. Nah, lanjut terus ya. Ini yang kita lakukan dalam kasus GJW, kasus kemudian beberapa kasus yang kita laksanakan juga. Nanti ada beberapa contoh. Identitasnya seperti ini, Kak. Jadi ketika korporasi sebagai tersangka atau terdakwa, maka kita tidak lagi nama lengkap, Asep Mulyana, nggak begitu, tempat tanggal. Tapi itu ini, nama korporasi, nomor tanggal akte penerbit korporasi, ya. Kemudian bidang usaha terakhir, ya, kedua sebenarnya. Jadi nggak usah lagi disebutkan nama, jenis kelamin dan sebagainya. Ini jadi persoalan. Ini tentu saja tadi saya katakan bertentangan atau kemudian tidak sejalan dengan ketentuan pasal 143 ya. Dan ini sering jadi masalah buat kita, Pak. Jadi ketika kita mengajukan korporasi sebagai tersangka atau terdakwa, belum kita sudah dieksepsi dulu sama Pak Jaksa atau Pak Hakim, kami bahwa dakwaan yang sampaikan dibacakan oleh jaksa pada persidangan kemarin itu dakwaan yang obskur. Padahal dia belum melihat bagaimana uraian dakwaan kami, bagaimana kemudian tentang modus operandi yang kami sampaikan dalam itu dan bagaimana pembuktiannya. Sudah diceritakan karena ini masalah ini. 2 menit lagi. Saya tambah waktu ya. Nanti ada bicara soal Asian Agri juga. Oke, baik, terima kasih. Terus lanjut ya. Nah, baru sekalian ya. Di samping ada surat edaran, surat jaksa, kami juga berikan blueprint. Terakhir 2013 kami hasil raker di Puncak, saya kemudian juga ikut di tim ini. Itu kemudian bikin blueprint, jadi bikin petunjuk pada jaksa-jaksa di seluruh Indonesia ini agar kemudian menjadikan pedoman patokan sehingga ada kesamaan gerak dan langkah nanti bagi seluruh jaksa Indonesia ini. Ketika misalnya mengenai korupsi ini jangan hanya orang aja, ada korporasinya juga di sini. Bagaimana nyidiknya? Ada di blueprint ini ya. Terus lanjut. Nah, ini format surat dakwaan ya, saya katakan. Jadi kalau kemudian ada yang mau diwakili, kalau misalnya tadi direktur keuangan mau, ya, maka kemudian nanti disebutkan nih nama siapa nama direktur keuangannya, atau direktur utamanya, tempat tangan. Ini ketentuan 143. Ini kemudian yang kita buat format di atas. Terus lanjut. Nah ini buat sekalian ya. Praktek yang boleh dibilang menjadi tonggak sejarah, bukan saja untuk kejaksaan oleh di Indonesia ini, penanganan perkara korporasi kaitan dengan tindak pidana korupsi. Jadi dalam perkara ini adalah perkara pembangunan sentra Antasari, pasar sentral Banjarmasin ini. Jadi kami pertama menetapkan tersangka adalah direktur utama, ya. Kemudian salah satu direkturnya, dan kemudian juga ada 2 dari instansi pemerintah, yaitu Kadis Tata Kota dan Wali Kota Banjarmasin itu, ya. Dan di samping itu sudah ini kemudian kita ajukan, korporasinya pun kami ajukan juga perkaranya. Nah ini sudah kemudian ingkrah semua, dan kemudian alhamdulillah hakim pun juga sependapat dengan kami, ya. Jadi kemudian menjatuhkan pada korporasinya ini, di samping terbukti secara sah meyakinkan melanggar korupsi, secara lanjut juga menjatuhkan denda. Jadi dendanya dijatuhkan pada korporasi pada PT GJW ini 1,371 miliar, dan kemudian ditutup sementara ya PT GJW ini selama 6 bulan. Ini sudah kita eksekusi, sudah kita beres masalah GJW ini. Lanjut terus. Ini yang kemudian Indosat. Indosat pun yang kemudian tadi kalau Ibu sampaikan kaitan dengan AAG ini agak sedikit menarik nih. Jadi dalam kasus Indosat ini kami sudah berkas korporasinya, PT Indosatnya, di samping direktur utamanya Itman Atmanto. Jadi Itman Atmanto kita sidik juga, sudah kita tuntut, dan kemudian kalau sekarang nggak salah sekarang proses kasasi. Jadi tingkat pelatihan pertama dihukum oleh Majelis Hakim 4 tahun dengan kemudian dikenakan uang pengganti 1,358 triliun. Ya. Luar biasa nih. Jadi kalau saya bilang kemarin di forum dengan Kepala PPATK sampaikan, kalau uang ini kemudian jadi PNBP buat jaksa, nanti jaksa kemudian bisa dikasih tunjangan, kompensasi, mungkin jasa saya tidak ada lagi yang naik angkot, kemudian naik busway dan sebagainya ya. Tapi kemudian di pengadilan di putusan pengadilan tinggi sekalian, itu hukuman untuk orang yang ditambahkan jadi 8 tahun ya, dan denda 100 juta sama. Tetapi kemudian karena AM2-nya
belum kita ajukan, PT Indosat Mega Medianya belum kita ajukan, maka kemudian di putusan banding itu uang pengganti 1,3 triliun ini belum diajukan. Dia bilang hakimnya boleh Pak Jaksa kemudian Anda majukan korporasinya, baru kita kemudian kenakan bank ininya. Nah, kita sekarang masih menunggu. Jadi AM2 ini belum kita ajukan ke pengadilan karena kita masih menunggu inkrahnya ini. Si penahanan mantu ini kita inkrah dulu. Begitu inkrah kita ajukan. Tadi berkas sudah siap, Pak. Berkas di Kejaksaan sudah siap. Kemudian saya cek di bawah itu, di teman-teman penyidikan, Direktorat Penyidikan sudah siap berkas. Jadi kalau ini kemudian inkrah, korporasinya kita ajukan.